Peradaban di Kepulauan Indonesia ini, pada zaman sebelum Masehi itu masih buram atau perlu penelitian lebih lanjut oleh para sejarawan. Bisa dikatakan pada zaman itu, Nusantara belum punya sejarah. Dikarenakan bukti heuristiknya, salah satu bagian penting dalam metode sejarah belum jelas pula. Namun jika dilihat dari beberapa isu atau cerita rakyat, tanpa menggunakan metode sejarah yang cukup, bisa dikatakan ini adalah sejarah yang belum jelas. Tapi mari kita cari tahu, di mana letak ketidakjelasannya. Jika dilihat dalam sejarah, bisa dikatakan Indonesia baru memiliki sejarah, atau catatan sejarah dalam sumber primer yang resmi paling tua, yaitu pada Kerajaan Kutai Martadipura dengan bukti prasasti Yupa. Sedangkan di saat yang sama di belahan dunia lain, sejarah sudah ada jauh lebih lama dari kita. Seperti Mesir, China, India hingga di Eropa. Sedangkan di Indonesia, sejarah kita baru dimulai dari prasasti Yupa itu. Karena di situ ada bukti jelas, bahwa telah terdapat kerajaan yang pernah berdiri, dan itu pun membutuhkan penelitian cukup sulit bagi para sejarawan untuk melakukan heuristik. Nah, lalu apakah ada peradaban yang lebih tua dari Kerajaan Kutai Martadipura? Kala itu, Pulau Jawa ramai didatangi para pengelana pencari suaka, hingga orang-orang yang melarikan diri dari daerah asalnya. Mereka datang bergelombang ke Jawa, karena dianggap sebagai wilayah yang makmur. Walaupun masih buram dan samar-samar, ada beberapa desas-desus yang menceritakan bahwa telah terdapat kerajaan yang lebih tua dari Kutai Martadipura. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Salakanagara, yang ada di Pulau Jawa bagian barat. Inilah yang konon membuat awal peradaban kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa hingga saat ini. Kerajaan ini disebut memiliki leluhur bernama Aki Tirem, atau Sang Aki Luhur Mulia yang menjadi legenda pada sejarah tanah Sunda dan Jawa. Kerajaan ini diduga telah ada pada sekitar abad pertama Masehi, jauh lebih tua dari Kerajaan Kutai yang berdiri sekitar abad keempat Masehi. Namun kerajaan ini tak memiliki bukti langsung, melainkan bisa kita lihat pada prasasti Tugu Kopi Cireten Ilir Bogor, yang disebut juga sebagai prasasti Tapak Gajah. Prasasti ini memiliki informasi seputar Raja Tarumanegara, yang berasal-usul dari sejarah Salakanagara. Menurut naskah Pustaka Rajia-Rajia Ibumi Nusantara, dalam 26 jilid pada sekitar 1677 dan 1698, yang disusun oleh Pangeran Wangsakerta dari Kesultanan Cirebon. Naskah itu menyebut Kudungga dan Aswawarman sebagai Raja Kutai di masa lalu. Aswawarman adalah menantu Kudungga, bukan anaknya. Nama Aswawarman yang namanya berunsur bahasa Sanskerta, disebutkan berasal dari Salakanagara. Naskah itu juga menyebutkan nama beberapa kerajaan sebelum Tarumanegara, seperti Salakanagara, Jaya Singapura, Agrabinta, dan Ujung Kulon. Agrabinta adalah kerajaan kecil di Cianjur Selatan, dan Jaya Singapura adalah Jasinga di Kabupaten Bogor. Salakanagara memiliki raja pertama bernama Desa Warman, yang berasal dari India. Dan sebelumnya menjadi duta untuk India di Pulau Jawa. Dia kemudian menikahi Pohaci Larasati Putri, kepala daerah yang bernama Aki Tirem. Pada naskah itu disebutkan, Hana Puasang Panggulu atau Pangamasa Mandala Pesisir Jawa, Bangkulwan Ika Praruknaran Aki Tirem atau Sang Aki Luhunulia Ngarani Rawaneh. Jika diterjemahkan, kalimat tersebut kurang lebih berarti adapun penghulu, atau penguasa wilayah pesisir barat Jawa Barat sebelah barat, namanya Aki Tirem atau Sang Aki Luhur Mulia nama lainnya. Salakanegara pada masa jayanya menjadi gapura maritim karena meliputi Jawa Barat dan pulau-pulau kecil di Selat Sunda. Semua kapal yang melintasi perairan itu, harus singgah ke Salakanagara untuk memberikan upeti, atau persembahan kepada Dewa Warman. Namun sejarah dalam materi kerajaan tersebut, masih dalam penelitian dan penyelidikan lebih lanjut. Dikarenakan bukti heuristiknya masih sangat kurang, sehingga tidak bisa dijadikan rujukan atau patokan sejarah, bahwa telah terdapat kerajaan tersebut, atau diresmikan kerajaan tersebut benar-benar ada. Masih banyak pula yang memperdebatkan eksistensi kerajaan Salakanegara, terutama dari kalangan kritikus sejarah. Hal inilah yang menjadikan sejarah pada kerajaan Salakanagara, belum tepat dijadikan sejarah. Mungkin kelasnya masih menjadi cerita rakyat, tapi mungkin suatu saat sejarah kerajaan tersebut bisa diangkat kembali, dan dijadikan yang paling tua dan menjadi fakta sejarah. Karena menurut saya, kerajaan Salakanagara lah yang menjadi salah satu kandidat, untuk menjadi kerajaan tertua di Indonesia menggantikan kerajaan Kutai Martadipura di Kalimantan.
Lalu apakah ada kerajaan yang lebih tua lagi dari kerajaan Kutai, dan kerajaan Salakanagara? Tentu ada, namun ini sepertinya di luar konteks dari sejarah, atau bisa dikatakan masih mitos. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Kandis, di Pulau Sumatera bagian tengah. Tepatnya di daerah yang kita kenal sekarang sebagai Riau. Di situ juga terdapat wilayah yang bernama Kandis. Mungkin ada hubungannya dengan kerajaan ini. Namun itu masih dalam tahap penelitian lebih lanjut. Kerajaan ini berdiri pada abad 1 sebelum Masehi. Mendahului berdirinya Kerajaan Moloyo, atau Dharmasraya di Sumatera Tengah. Dua tokoh yang sering disebut sebagai raja kerajaan ini adalah Patih dan Tumenggung. Kehidupan ekonomi kerajaan Kandis ini, adalah dari hasil hutan seperti damar, rotan, sarang burung walet, dan dari hasil bumi seperti emas dan perak. Ini sesuai dengan kondisi alam yang sekarang ada di Kuantan Singingi. Hasil hutan dan hasil bumi kerajaan Kandis, diperdagangkan ke Semenanjung Melayu oleh Menteri Perdagangan Dato Bandaro Hitam, dengan memakai ujung atau kapal kayu melalui sungai Kuantan. Kemudian air laut semakin surut, sehingga daerah Kuantan makin banyak yang timbul. Kemudian berdiri pula Kerajaan Koto Alang di Butung, yang sekarang menjadi desa Sanggau dengan Raja Aur Kuning sebagai rajanya. Penyebaran pendudukan di sini ke berbagai tempat, menyebabkan berdiri juga Kerajaan Putih Pinang Masak, atau Pinang Merah di daerah pantai desa Lubuk Ramo dan Cengar. Kemudian juga berdiri Kerajaan Dang Tuanku di Singing, dan Kerajaan Imbang Jayo di Koto Baru Singingi Hilir. Dengan berdirinya kerajaan-kerajaan baru, maka mulailah terjadi perebutan wilayah kekuasaan, yang akhirnya timbul peperangan antar kerajaan. Selain Kerajaan Kandis, ada juga beberapa kerajaan yang lain bahkan jauh lebih tua lagi. Seperti Kerajaan Langkasuka, Sunda Nusantara, Caringin Kurung, Kuta Tembaga, Haratanus, Hiranyapura, Skalabrak, Melayu Tua, Barus, Tanjung Putri, Opir, Kebudayaan Sundalen, hingga Peradaban Lemuria. Itulah kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Jika ada kekurangan atau pandangan lain, silakan ditulis di kolom komentar.